Bismillah, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala aidan fi ayatin ukhra awzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ayyuhal aba'a fillah wa jama'ah alladhi ahibballahi wa ahibba rasulih salawatullahi wa salamuhu alaihi. Alhamdulillah, bapak-bapak jamaah yang mencintai Allah dan juga mencintai Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita sama-sama dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di salah satu masjid yang semoga Allah selalu memberikan keberkahan. Allah memberikan rahmatnya bukan hanya kepada masjid, tapi kepada orang-orang yang berada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang saya cintai karena Allah, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Terakhir sampai di pembahasan apa? Sifat. Betul. Kita sudah bagi sifat ya, ada dua pembagian. Sifat yang memiliki lawan dan sifat yang tidak memiliki lawan. Sifat yang memiliki lawan kemarin kita sudah sampaikan bahwa sifat huruf ini apa sih Ustadz? Sifat ini adalah karakter setiap huruf. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar mengeluarkan tempat keluarnya huruf, membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya, bukan hanya itu. Tapi kesempurnaan baca Al-Quran itu harus memiliki standar yang lain. Apa itu? Memberikan setiap huruf itu sifatnya. Apa itu sifat? Karakter. Ada huruf yang dibaca sudah ketahuan, misalkan huruf zai, tempat keluarnya itu ujung lidah kepalanya diturunkan ke gigi seri bawah. Za, za, za. Maka bacanya gimana? Boleh nggak saya bacanya zo, zo, za? Boleh nggak? Nggak boleh Ustaz. Dari mana nggak boleh? Nah, karena dia memiliki sifat namanya sifat istifal. Sifatnya apa? Tipis. Yang dimana bacanya suaranya turunin ke bawah. Za, za. Nggak boleh baca zo, zo, zo. Ida zulzilatil ardu zi. Benar zi. Makhrajnya benar zi. Tapi sifatnya salah. Zi, dia bacanya zi. Harusnya apa? Zi. Ini namanya sifat. Kadang-kala makhrajnya sudah benar, tapi sifatnya kurang. Makanya sifat ini juga sangat penting. Kemudian huruf, contohnya yang lain huruf waw, huruf wa. Wa makhrajnya adalah di dua bibir membentuk bulatan. Wa, wa, wa. Ngucapinnya kenapa jadi wa? Ikutin Ustaz. Boleh nggak saya bilang wa? Wa, boleh nggak wa? Boleh aja. Kan yang penting bibirnya dua bentuk bulatan kan? Wa boleh nggak? Wa duha. Boleh? Boleh Ustaz. Kan makhrajnya gitu kan? Di kedua bibir. Tapi sifatnya gimana sifatnya? Oh salah. Waw itu memiliki sifat infitah. Dan dia memiliki sifat lin. Ketika dalam keadaan fathah dibentuk bulatan dari a menuju waw, au. Ketika dia memiliki sifat infitah, membuka mulutnya dalam keadaan kasrah, wa. Nah, gitu bunyinya. Enggak boleh wa. Wa enggak boleh wa. Yang boleh apa? Wa. Gitu. Itu sifatnya seperti itu. Setelah makhrajnya kita tahu wa, diberikan sifatnya jadi wa. Ja. Enggak boleh do. Do. Idza jaa nasrullahi wal fath.
Makhrajnya mungkin ada benernya, tapi sifatnya yang salah. Jadi sifat ini sangat penting sekali. Itu lebih teliti lagi telinga kita nanti. Ketika mendengarkan, oh ini kayaknya kurang nih. Harusnya di situ tambahin hamesnya. Harusnya di situ tambahin mengalirnya suara. Harusnya di situ dipantulkan. Ahad, nggak boleh bacanya ahad. Dia miliki sifat namanya qalqalah. Ahad. Iya, udah enak-enak bacanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Udah enak-enak bacanya. Dia bacanya apa? Sifatnya kurang. Sempurna nggak kira-kira? Nah, qalqalahnya ya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nggak boleh, tambahin. Namanya sifat apa? Qalqalah. Itu nanti kita akan pelajari insyaallah. Nah, kita akan bahas sifat yang pertama. Sifat yang pertama namanya hamas. Apa? Hamas. Cuman saya tidak bahas seperti ini. Jadi sifat yang memiliki lawan. Yang pertama adalah berkaitan dengan nafas. Apa? Nafas tuh sesuatu yang nggak punya suara, itu nafas yang kita keluarkan. Saya ada sikat gigi Pak Imam, ya. Itu namanya nafas. Jadi ada huruf yang dikeluarkan nafasnya, gitu ya. Nah, berkaitan dengan nafas ada yang namanya sifat hamas. Dengan lawannya jahar. Namanya jahar. Ya, kita definisikan. Kalau hamas ini artinya mengalir, sedangkan jahar itu artinya tertahan. Karena dia berkaitan dengan nafas, maka mengalirnya apa? Nafas. Kalau jahar ini tertahan, berarti tertahannya apa? Tertahannya nafas. Masih ingat jumlah huruf hijaiyah ada berapa? 28. Ini yang berharokat ya. Yang berharokat 29. Tambahan alif ba ta sa jim ha kha da da, gitu ya, sampai ya. Sedangkan kalau sudah berharokat langsung a ba ta sa ja ha kha, enggak ada alifnya. Jadi berkaitan dengan apa? Nafas. Ada sifat apa ini? Hamas dengan lawannya apa? Jahar. Sekarang dari 28 ini kita ambil, kita bagi yang di hamas sama yang di jahar. Yang di hamas ada 10 hurufnya, ini dihafalin nih. Kalau bingung ngapalin satu-satu hurufnya, kita langsung hafalkan dalam bentuk kalimat. Ya. Huruf hamas adalah fa, ha, sa, hu. Ini sudah pernah kita sampaikan dulu. Syakhsun, sakata. Fahasahu, fahassahu, sama-sama. Fahassahu, 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 syakhsun, sakata. Fahassahu, syakhsun, sakata. Ya. Sedangkan huruf yang tertahan berapa jumlahnya? 18. Gak usah kita hafalin. Yang hafalin yang dikit aja ini. Fahasahu, syakhsun, sakata. Ya, sakata. Catatan, sifat hamas ini diberikan saat hurufnya sukun. Catatan,
sifatnya diberikan saat sukun. Sukun itu apa berarti? Mati ya. Sekarang coba contohnya fa. Fa. Ujung gigi seri bertemu dengan perut bibir bawah. Fa. 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 Af. Nah, keluar napasnya. Nggak boleh bacanya ap. Ya, wong Sunda. Ya, wong apa kalau orang itu bahasa Sundanya saya lupa apa? Iya, jelema Sunda nyebutnya apa? Ap, nggak boleh ap. Papa nggak boleh. Fa, af, af, afwaja. Iya, kemudian ha, ha, ah, di atas jakun, sa, as, ha di bawah, ha, iya. Ustadz, kalau berharokat itu ha itu gimana? Itu makhrotnya memang begitu, ya. Makhrotnya memang dikeluarkan ha, itu makhrot, bukan sifatnya. Ada yang salah kaprah. Jadi kalau kita belajar belajar tentang sifat nggak bisa menempatkannya, biasanya salah. Semuanya dijadikan, terutama nih nanti di ka sama ta ini biasanya nyebutnya ka, salah. Ka nggak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Ada yang bacanya begitu? Ada. Wakil itu artinya banyak, loba. Bacanya ka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ditanya, Pak Ustadz, itu kok bacanya kanya? Iya, kan ada hamesnya. Salah ya. Hames itu diberikan ketika dalam keadaan apa? Kalau dia tidak sukun biasa, ka. Iya, pangkal lidahnya ditaruh di tulang atas, langit-langit. Ka, ka, ta, ak. Alam nashrah laka sadrak. Tabbat yada. Nah, baru dikeluarin. Kalau dalam keadaan apa? Sukun. Kalau berharokat dikeluarin enggak? Jangan ya. Ta, ka, entar sa, ho, go. Kalau mau dikeluarin go-nya nanti napasnya gitu. Go, ho, kan hames. Makanya enggak ya. Jadi ini kekeliruan ketika seseorang itu memahami sifat hames. Jadi sifat hames ini diberikan saat dalam keadaan apa? Sukun. Kalau berharokat diberikan enggak? Enggak diberikan. Ya, saat sukun Pak Wahid ya. Kalau dalam keadaan berharokat jangan diberikan. Baik, ahimtum? Iya, kita baca iyyaka sama-sama. Wahid isnan salasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ntar kalau ada yang imamnya membacanya ka, maklumi dulu. Maklumi, nanti biar Pak Zainuddin aja yang nanya imamnya. Bapak nggak usah nanya. Kalau nggak Pak Joko, Pak Wahid. Udah tanya Pak Imam. Oh, udah tanya. Jadi imamnya misalkan bacanya gitu ya. Hamesnya di ka sama ta. Karena memang banyak pemahaman yang seperti itu. Maksudnya memahami hames itu ya kayak gitu. Belajarnya secara global, ya. Penempatannya di mana sifatnya ntar bingung. Ya, bingung. Ustadz, nanti kalau ta itu kan punya sifat syiddah, berikannya gimana? Gimana ya? Bingung nanti. Ta begitu nanti ngucapinnya.
Karena suaranya harus menekan kalau syiddah itu. Nah, pelajaran besok insyaallah pekan depan kita akan masuk sifat yang kedua, namanya sifat syiddah. Dengan lawannya itu rokhawah. Sangat penting sekali sifat syiddah dan rokhawah ini. Jangan sampai ketinggalan ya, karena nggak ada pengulangannya. Pengulangan ini buat Pak Zudin aja, yang lainnya nggak dapat. Apa dapat juga? Nggak pada buka. Oh, jadi ka sama taknya hati-hati ya. Baik, sampai di sini pembelajaran kita mengenai sifat hamas ya. Ada yang mau ditanyakan seputar hamas? Iya, banyak yang baca kana, ka, bukan ka ya, ka biasa aja. Kalau dia sukun baru ya. Coba surah Alam Nasrah deh kita praktek sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bismillah. Alam nashrah laka sadrak. Terus alladhi anqadha dhahrak. Naam. Wa rafa'na laka dhikrak. Dhikrak dua kali. Iya. Wa rafa'na laka dhikrak gitu. Wa rafa'na dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Tadi makanya sinnya hati-hati ya. Sin hamas enggak nih? Tambahin makanya ngalir dia. Enggak boleh fa inna ma'al usri yusra, enggak boleh. Usri majuin. Usri ngalir. Usri yusra. 1, 2, 3. Fa inna ma'al usri yusra. Naam. Inna ma'al usri yusra. Alhamdulillah. Baik, sudah selesai materi kita seputar ilmu tajwidnya. Untuk materi tahsin Al-Qur'annya kemarin sudah sampai surah apa kita? Al-Ikhlas ya. Sekarang surah Al-Lahab. Ya, Al-Lahab. Yuk, di surah Al-Lahab yang harus kita perhatikan adalah cara baca qalqalah. Cara baca apa? Qalqalah. Apa itu qalqalah, Pak Ustadz? Qalqalah itu adalah sifat yang memantul. Namun qalqalah di sini adalah qalqalah apa jenenge? Qalqalah kok sugro, kok kubro? Akbar. Iya, qalqalah akbar. Apa itu akbar? Paling. Iya, paling besar. Yang ditandai dengan apa? Tasydid di atasnya. Qalqalah kubro itu enggak ada tasydid. Ahad, somad, khalaq, hasad, masad itu. Tapi kalau ada tasydidnya watab be. Jadi bacanya ditahan dulu di ba Pak Wiji ya. Watab be. Lagi sama-sama. Watab be. Jangan langsung watab be, jangan. Watab be. Iya, gitu ya. Baik, runtut ya dari Al-Lahab. Satu orang membaca 2 ayat runtut nanti sampai idaja, sampai Al-Kafirun, nanti balik lagi. Mulai daripada Pak Imam
Silakan Pak Imam. Cukup bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nir dibuka Pak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada. Nah, tabbat gitu ya. Tabbat yada. Lagi hilang tadi yang kedua. Tabbat yada. Tabbat keluarin aja. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Salah. udah sering dibaca itu. Ayo. Tabbat yada. Gini Pak Imam nih, lembut ngucapinnya lembut. Tabbat yada, tabbat yada. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bagus, jayid, Pak Adi, barakallahu fikum Pak Imam. Langsung aja. Sayas, keluarkan napasnya. Sayas, hamas kan? Sayas la naran zata lahab. Bagus. Hamma, panjangin. Bagus. Lanjut Pak Yayat, barakallahu fikum. Ulangin dari wamra'atuhu Pak Yayat. Yang keras. Wamra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum Ha. fi jidha hablum min masad. Bagus, barakallahu fikum. Selanjutnya Pak Farno dari ayat 1 sampai ayat 2 lagi. Al-Lahabnya, barakallahu fikum Pak Yayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kurang panjang yadanya. Tabbat yada. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Aiyah, bagus. Ma agna anhu ma. Kurang panjang maknya. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Bagus, barakallahu fikum. Selanjutnya Pak Wiji. Saya sudah Keluarin, napasnya keluarin Pak Wiji. Saya selana lana saya sudah narom datalahab wa mra'atuhu hammalatal hatab. Bagus, barakallahu fikum Pak Wiji. Yuk Bapak silakan dari ayat keempat ulangin. Wa mra'atuhu hammalatal. Tahan, mim tasydid. Pokoknya kalau ketemu mim tasydid sama mim bertasydid ditahan. Yang lama. Ya wamra'atuhu tahan. Wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bagus. Hablum mim 2 kali. Hablum min masad. Bagus, barakallahu fikum. Taib. Selanjutnya kita lanjut surah An-Nasr. Di surah An-Nasr hati-hati ya di huruf akhirnya. Kata wal fath. Ya, haknya itu yang dikeluarin hamesnya ya. Fath. Enggak boleh bacanya fath. Fath itu tak. Hamesnya beda keluarnya. Fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Gitu ya. Bukan fath, salah. Fath. Nah, silakan Pak Wahid.
Barak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah. Kok Anash? So-nya di mana? Ujung lidahnya di gigi seri bawah. Anas. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dah. Jangan Anash, ya. Ujung lidahnya turun ke bawah. Anas. So. Jangan syok. So. Anas. Anas. Jangan Anash. Kalau Anash syaknya naik itu, ya. Ujung lidahnya turun ke gigi seri bawah. Sozasa. Ya. Anas coba. Nah, begitu. Lanjut, silakan Pak Joko. Barakallahu fiik. Dari ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Taunya jangan ditahan ya. Innahu kana tawwaba. Jayid, barakallahu fikum. Taunya jangan ditahan ya. Kalau tanwin baru ditahan. Dia jadi hukumnya idgham bi gunnah. Baik, barakallahu fikum Pak Joko. Selanjutnya Ini disilakan. Ulangin lagi ayat 1 sampai ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jayid, barakallahu fik. Ya, sudah bagus. Selanjutnya Tafadhal. Ya rahmatullah. Wasta. Jangan wastau. Taknya ikutan tebel. Wastau. Tak. Taufir. Nah. Ya, bagus, barakallah. Jangan to ya, jangan tong, tak, tang. Barakallahu fik. Selanjutnya, silakan al-kafirun. Di al-kafirun fokus di ujungnya. Kafirun. Taruh di hidung dikit, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Sama panjangnya. Ya ay. Gitu ya. Ya, silakan. Bismillah. Kurang panjang. Kurang panjang. Bagus, dah cukup. Barakallahu fik. Gitu bacanya, panjangnya kurang tadi ya. Pokoknya panjangin lagi. Baik, barakallahu fik. Selanjutnya, Pak. Angnya ditahan yang lama. Wala antum
Aha. Ish. Nanya hati-hati. Nanya panjang apa pendek? Pendek. Iya, ada buletannya. Abidum. Tahan mim tasjid. Bagus, barakallahu fiik. Coba baca bareng-bareng ya. Wala ana. 1 2 3. Iya, barakallahu fiik. Selanjutnya silakan. Alhamdulillah, bagus, barakallahu fiik. Stabil panjang pendeknya. Selanjutnya Bapak ulangin lagi. Yes, jangan qul. Qulnya gimana? Lamnya taruh di mana laknya? Ditaruh di gigi. Qul. Nah. Jangan qul. Nih, lihat saya. Ngalir. Qul. Nah. Qul ya. Nah, begitu, jangan qul. Nah, gitu. Jangan di hidung. La a. Dah, jayid, bagus. Jangan qul. Qul ya, ngalir ya. Sama qul a'udzu, sama-sama. Qul a'udzu. Qul enggak, a'udzu aja. Qul huwallah. Qul huwallah. Qul uhiya. Qul uhiya. Ada 5 surah yang diawali dengan qul, ya. Qul ya ayyuhal kafirun sama enggak, awal surat. Ayo. Surah Al-Jin. Surah tentang jin. Kalau orang punya pelet biasanya kalau ngapal surah ini bukan hilang, reaksi. Surah Al-Jin, ya, surah yang dijauhi oleh para jin-jin. Ya. Selanjutnya Pangatno, silakan. Barakallahu fiik. Ya. Jangan anak. Jangan wala ana, bukan anak. Bacanya anak. Nah. Bagus, jangan ana ya. Anak. Barakallah. Selanjutnya Pak Joko. Tumnya di hidung Pak Joko. Wala antum Jayyid, barakallahu fikum. Ya, lagi sekali lagi surah Al-Kafirunnya. Ya, selanjutnya Bapak. Bagus, barakallahu fiik. Pak Ade. A. Jangan o. Itu o. A. Nah.
Nah, hanya jelasin. Nah, gitu bagus. Jangan hati-hati ya. Bukan a i u a i u. Harus jelas. Pokoknya kalau sudah tadi, kalau a bener aja a, apa bacanya a? Entar dia punya sifat namanya infitah. Harus gitu. Ba, ta, sa, ja, ha, kho. Kho juga nggak boleh hu, salah. Kho. Nah, dia tetap ngebuka. Namun suaranya nebel. Yang menutup itu do. Nah, baru dia ke atas. Do, so, zo, to. Nggak boleh ta, sa, da, nggak boleh. Namanya nanti sifatnya infitah, lawannya itbaq. Ya, insyaallah. Selanjutnya silakan. Bagus, barakallahu fiik. Terakhir, satu surah. Surah Al-Lahab bonus. Al-Lahab aja baca. Yuk, biar ada hamesnya. Al-Lahab. Tabat. Ulangin lagi, nggak kedengeran hamesnya. Nah. Kelamaan. Jangan lama-lama. Bingung. Watab, ini ada kol-kolannya enggak ini? Jadi sedikit aja dia watab gitu. Coba baca bareng-bareng ya. Wahid Isnan Salasa. Tabbas. Nah, ngono. Ayat kedua. Jangan ag. Alhamdulillah, bagus. Ya, kita baca bareng-bareng surah Idza. Ya, An-Nasr. Surah An-Nasr ini adalah surah diturunkan ketika haji wada. Ketika itu Rasulullah tertidur. Setelah tertidur Rasulullah SAW memanggil para sahabatnya. Kemudian para sahabatnya datang berbondong-bondong. Setelah berbondong-bondong kemudian Rasulullah mengatakan, ini seperti apa yang telah diwahyukan kepadaku hari ini. Kemudian beliau membaca ayat ini. Haji wada itu haji terakhir tahun 10 Hijriah. Ya, bulan Dzul Hijjah. Bulan Rabiul Awalnya Rasulullah meninggal. 4 bulan setelahnya. Habis Dzul Hijjah apa? 3 bulan setelahnya. Dzul Hijjah, kemudian Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal. Jadi di antara surah yang akhir-akhir turun. Surah apa ini? An-Nasr. Karena akan datang berbondong-bondong manusia dari seluruh penjuru negeri untuk masuk Islam. Maka katakanlah apa? Fasabbih bihamdi. Maka bertasbihlah kepada Allah dan bertahmidlah kamu kepada Allah dan beristighfar. Ketika diberikan nikmat itu jangan kita ucapin alhamdulillah doang, tetap istighfar. Karena nikmat itu bisa jadi ujian buat Ujian itu ada dua, bisa jadi yang mengenakan, bisa jadi juga yang tidak mengenakan. Ya, punya istri, masya Allah, cantik, putih, punya anak juga sama, ganteng, bisa jadi itu fitnah. Ya, bisa jadi itu fitnah. Rizki, kita punya mobil baru, kita punya rumah baru, itu bukan nikmat saja. Makanya kata Allah harus terpenuhi 3 hal: bertasbih, bertahmid. Tahmid itu apa? Alhamdulillah. Kemudian istighfar, ya. Jadi kalau diberikan nikmat itu 3 hal ini jangan dilupain. Ucapkan apa? Subhanallah, biar nikmatnya nggak hilang.
Kemudian apa? Alhamdulillah, rasa syukur. Kemudian istighfar. Siapa tahu dalam nikmat itu ada musibah. Baik, kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Baca surah An-Nasr. Bismillah. Wahid isnan salasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita dengarkan azan dulu. Ada yang azan enggak? La, Jawa itu kan ada tetap la. Kenapa? La. 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 Katanya orang Jawa la. Iya, la, bukan la. 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 Dia punya sifat namanya infitah. Harus membuka. La. Ta. Ka. Kalau sudah tahu makhrajnya ta. Ka itu makhrajnya ka, ta. Tapi kalau sudah masuk sifat ka, ta, lebih lagi, lebih sempurna lagi. Makanya kalau orang belajar makhraj tanpa belajar sifat belum sempurna bacanya. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan seputar pembahasan kita? Hah? Yang mana? Oh, takbir ya. Hah? Oh, akbar sama akbar gitu ya. Takbirnya ini ingat tajwid itu digunakan ketika kita baca Al-Quran, ya. Tapi ketika kita tidak baca Al-Quran tidak digunakan. Seperti misalkan seperti azan kan, panjang pendeknya misalkan gitu ya. Nah, panjang pendeknya ini tidak tidak dijadikan masalah ya ketika salah. Itu untuk apa? Selain membaca Al-Quran, kecuali lafadz bahasa Arabnya. Gini, yang menjadikan perubahan lafadz bahasa Arab itu seperti contohnya huruf-huruf yang disebut dengan huruf dalam bentuk ini. Kalau kita belajar nahu, ada yang namanya huruf istifhamiyah. Istifhamiyah itu adalah kata tanya. Contohnya ketika kita pernah dengar kalau biasanya mau menjelang Jumat itu ada salawatan Allahu gitu ya. A-nya itu dipanjang-panjangin. Itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak boleh. A-nya nggak boleh panjang. Walaupun dia bukan tajwid, tapi di sini kalau dia panjangin seakan-akan ada namanya di situ hamzah istifhamiyah. Maknanya jadi berubah apa? Apakah Allah itu maha besar? Artinya begitu, bukan Allah itu maha besar, tapi apa? Apakah? Karena ada hamzahnya yang dibaca panjang. Memang tidak mempengaruhi dalam segi apa? Mungkin baca, maksudnya bacaan ya. Tapi kalau dari segi maknanya ini jadi masalah, ya. Makanya nggak boleh manjangin Allah nggak boleh. Allah itu apa artinya? Apakah Allah? Ketika kita takbir salat Allahu Akbar, gak boleh. Allahu Akbar, Allahnya yang dipanjangin. Jangan apa? A-nya. Gak boleh. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, gak boleh. A-nya itu tidak boleh dipanjangin. Ini yang jadi masalah ya. Hanya lafadz Allahnya saja. Taib.
Ketika tadi ba-nya panjangin, Allahu Akbar, gitu ya. Itu nggak jadi masalah. Dari segi maknanya tidak masalah, ya. Artinya tetap maha besar. Cuman hati-hati, ya. Bisa jadi akbar, ya. Hati-hati nanti maknanya jadi bahasanya gini. Sombong. Istikbar artinya apa? Sombong. Jadi nanti kalau kita panjangin akbar jadinya Allah maha sombong. Allah maha sombong. Karena kalau dalam bahasa Arab itu sombong itu namanya kibar. Akbar itu artinya apa? Sombong. Tastakbir. Kamu ini telah sombong. Sebenarnya asal katanya sama. Takbir itu apa artinya? Menyombongkan Allah. Maksudnya apa? Allah itu maha lebih tinggi dari segala sesuatu. Cuman kalau kita panjangkan hati-hati. Makanya kalau azan itu jangan sembarangan juga milih. Semuanya boleh azan, jangan. Kalau memang ada muazin yang sudah ditunjuk, ya, ahsannya orang itu aja. Nggak usah ganti-ganti. Kalau bisa yang sudah ada seleksinya. Apalagi di sini ini masjid besar, masjid jami kan namanya, maka harus lebih selektif mencari muazin dan mencari imam. Jangan asal aja ya, terutama azan ya. Jadi dalam syahadat juga nggak boleh ashadu an la ilaha illallah nggak boleh jadi ya. Harus apa? Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Nggak boleh hayya 'alas shalah. Hati-hati. Dia udah belajar tajwid nih, bikin lomba azan lagi. Siapa di antara muazin yang bagus, dia yang jadi muazin, ya. Pak Zainuddin, Pak Joko, Pak Wahid, Pak Imam, orang-orang yang di sini, yang Pak Wiji. Kalau memang sekarang kan sudah tahu nih, nanti sudah belajar sifatul huruf, nggak apa-apa selektif lagi. Para muazin-muazinnya siapa yang ditunjuk. Khawatirnya nanti itu kok syahadatnya kok ashadu Allah, harus apa? Jadi mana yang boleh dipanjangin banget boleh. La ilaha illallah. Itu memang bagian yang memang dipanjangin. Kalau dalam azan itu namanya improv. Ya, improvnya gitu ya. Kreativitasnya. Tapi memang aslinya panjang. Cuman kita pakai nada-nada gitu kan. Cuman kalau nada-nada yang tadi tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau saya walaupun suaranya merdu langsung coret. Walaupun merdu. Itu sudah mengganti juga dari arti. Fahimtum? Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.